Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Dong Animation. Apa kabar kalian hari ini? Kami doakan semoga dalam keadaan sehat dan bahagia selalu. Masih bersama Om Sambulan yang masih kemarin menonton anime. Pada video kali ini kita akan coba bahas tentang update terbaru dari web resmi Battle to the Heaven ya. Setelah libur 2 minggu, akhirnya Battle to the Heaven sudah update kembali ke jadwal semula, yaitu dimana di minggu ini tentunya tanggal 30 atau nanti malam tanggal 29 kita sudah bisa melanjutkan menonton Battle to the Heaven episode ke 101, dan ini seterusnya akan diupdate dari bulan-bulan seterusnya ya, setiap minggu sekali sebagaimana yang kita tonton seperti biasa, karena memang sistem pembayaran dari Tencent sudah balik lagi ke jalur utama ya, khususnya bagi penggemar Battle to the Heaven. Jadi kita tidak usah khawatir lagi bahwa akan ada pending selama Nianfan ketiga ya. Ini dijelaskan, jadi maksudnya ke Nianfan ketiga ya, bab Zhongzhou yang sesungguhnya ketika Xiaoyan memang akan mengawali pertemuan dengan beberapa orang di petinggi-petinggi di Zhongzhou, khususnya di 4 pavilion utama. Oke, dan jika kita perhatikan di web resminya sudah banyak sekali hitung mundur 3 hari, 2 hari, dan ini malam kemarin 2 hari. Dan dari gambar-gambar yang dimunculkan memang cukup unik ya. Hitung mundur yang terakhir ini adalah penampilan dari Yellow terakhir. Kita tidak tahu penampilan dari Yellow terakhir akan seperti apa. Apakah dia akan menjadi semakin tua atau dengan perwajahan yang sama. Tapi intinya scene pertemuan ini adalah scene dimana nantinya Xiaoyan menerobos ke Douzong. Jadi persepsi spiritualnya dia sudah bisa melacak bagaimana keadaan dari gurunya. Kenapa Xiaoyan bisa melakukan ini? Karena memang gurunya Yalo dulu kan pernah menitipkan api putih ya, dan api putih yang dimiliki Xiaoyan saat ini masih berhubungan langsung dengan jiwa Yalo ya. Jadi selama Yalo masih hidup, maka tentu saja Xiaoyan masih bisa merasakan keberadaan dari gurunya menggunakan api putih yang ada di dalam tubuhnya saat ini. Dan memang sudah diupdate beberapa postingan, khususnya penampilan dari Feng Zunze ya, teman dari Yellow. Sudah terlihat di sini penampilan dari Feng Zunze, seorang mentor baru nantinya untuk Xiaoyan karena teman dari gurunya juga, dan dengan segi modelan yang sangat memuaskan bagi para kita netizen. Dan di teman lain juga sebetulnya tidak terlalu menarik ya kalau kita bahas, karena memang ini masih agak jauh. Khususnya yang keenam ini penampilan dari Feng Qing'er yang memasuki mode Ponik Iblis ya, karena dia memang salah satu keturunan dari Ponik Iblis, klan Ponik Iblis. Dan jika kita lihat di postingan beberapa weibo percakapan, video previewnya memang sudah dimunculkan, kita bisa tonton. Kita silent dulu aja. Ini adalah episode ke 101 yang ke pending 2 minggu kemarin ya. Jadi kita perhatikan di sini adalah awal-awal bagaimana 10 orang yang dicanangkan oleh tetua tikus pemakan emas ini untuk memasuki kolam darah. Ini akan dimulai di episode ini ya, dan diperhatikan di sini ini mungkin adalah perwakilan dari klan tikus ya, karena ada 2 orang puncak beruang yang juga diberikan jatah khusus oleh klan tikus untuk bisa memasuki kolam darah. Jadi 8 sisanya adalah orang-orang dari luar klan tikus. Kita lihat lagi, ada 2 kalau terlihat ya, ada 2 ya, ada 2 orang dari klan tikus, dan klan tikus juga di sini tidak bisa masuk terlalu dalam juga karena mereka juga masih terbatas dengan kekuatan mereka, tidak seperti Xiaoyan di episode kemarin, episode 100 sudah diberikan kunci untuk bisa berlatih di dasar kolam darah ini. Oke, lanjut. Nah, ini penampilan tentu saja 4 jenius dari pavilion. Mereka saling berebut untuk mempertahankan tempat pengambilan posisi kemungkinan untuk bisa berlatih di kolam darah. Sementara Xiaoyan dia hanya mengabaikan mereka karena dia tentu saja berfokus pada dasar kolam darah yang diinstruksikan atau diberikan bocoran oleh tetua dari klan tikus itu ya. Kemarin dia juga diberikan kunci bagaimana masuk ke bagian dasar kolam darah tersebut. Dan di sana tentu saja Xiaoyan mendapatkan perlawanan dari segel yang ada di bawah kolam darah, sehingga nantinya Xiaoyan akan menggunakan kunci yang dimilikinya. Dan Xiaoyan bisa memasuki kolam darah bagian bawah karena dia memiliki ya satu lagi api surgawi yang dimiliki olehnya, sehingga api surgawi ini bisa melindungi Xiaoyan dari racun api yang ada di kolam dasar darah ini.
Nah, ini adalah mode dimana memang ini agak sedikit ini ya, dibandingkan dengan wajah Xiaoyan waktu memasuki Fahrenheit Flame dulu. Ini memang terlihat lebih feminim sih ya, gimana, kurang tegas sih, garis-garisnya memang agak jauh. Mungkin ini lebih mendekati ke Xiaoyan yang di versi The Great Ruler ya, karena memang ya studionya sama sih. Tapi lebih cakep versi Fahrenheit Flame ya, kalau nggak salah. Teman-teman masih ingat gak yang di Fahrenheit Flame dulu? Ini yang di sini. Yang di Fahrenheit Flame masih ingat gak teman-teman? Nah, ini perawajan Xiaoyan di sini ini terlihat lebih tampan sih sebetulnya jika dibandingkan dengan yang sekarang ya. Terlihat lebih dewasa malah, tapi ya itulah dia, pihak studio punya kewenangan untuk merubah kembali permodelannya. Mungkin kedepannya masih akan ada perubahan lagi ya jika dimungkinkan. Ada komentar dari para netizen. Lanjut di sini, tanda api yang ada di dahi Xiaoyan ini aktif ya. Ini artinya nanti Xiaoyan akan melihat kilasan dari gurunya ini. Diperlihatkan di sini keadaan dari gurunya masih sama ya kalau kita lihat. Jadi perwajahannya tidak berubah, dia masih menggunakan permodelan yang awal dan tidak menjadi lebih tua juga. Jadi ini masih menggunakan permodelan yang awal. Namun mungkin nanti apakah akan ada perubahan nanti ketika Yalo mempunyai tubuh manusia akan menjadi lebih mudah seperti Feng Zunze ya, kita tidak tahu. Tapi di sini masih menggunakan permodelan Yalo yang lama. Jadi kemungkinan di episode 101 hari ini nanti malam ya, dan juga besok kemungkinan Yalo akan dimunculkan dan Xiaoyan akan sukses menerobos Dozong di episode 101 ini kemungkinan besar. Lanjut ke episode ini masih tampilan di 101 ya, kemungkinan kemunculan dari Feng Zunze ya, dan 4 tetua dari pavilion. Nah, ini akan dilanjutkan dengan episode ke 102 di mana akan ada pertarungan antara jenius-jenius yang ada di 4 pavilion di pertemuan 4 pavilion ini, dan Xiaoyan di sini muncul dengan keadaan menyamar. Sebetulnya dia tidak ingin muncul karena tentu saja tujuan utama dari Xiaoyan datang ke 4 pavilion itu bukan untuk ikut bertarung, tapi untuk bertemu dengan Feng Zunze. Namun karena ya sialnya dia bertemu temannya di Akademi Jian yaitu Lin Yan, dan Lin Yan di sini terancam ya, terancam di mana dia menjadi sasaran dari Wang Chen ya. Dan dia ingin membunuh Lin Yan ini ya. Maka mau tidak mau Xiaoyan muncul untuk melindungi Lin Yan. Xiaoyan meskipun menyembunyikan kekuatannya karena kita ketahui bersama topeng Xiaoyan ini kan dulu waktu diberikan oleh Yafei, si topeng ini bisa menyamarkan Douqi seseorang. Jadi dia tidak akan terdeteksi sebagai Xiaoyan ketika memakai topeng ini ya, karena topeng ini bisa menyamarkan Douqi seseorang. Namun sayangnya memang Xiaoyan mempunyai ciri khas khusus. Apa ciri khas khusus? Yaitu pedang besar ini ini tidak bisa ditutupi meskipun Xiaoyan pakai jubah dan topeng, tapi pedang ini kan identik dengan dia gitu. Dan juga api surgawi tentunya ini identik dengan Xiaoyan, dan api surgawi ini sangat dikenali oleh Wang Chen. Jadi kemungkinan besar dia akan terekspos oleh perkataan dari Wang Chen nantinya ya. Nah, ini pertarungan untuk Xiaoyan dengan Wang Chen ya. Dan di sini juga ada scene khusus di mana ketika Xiaoyan telah berhadapan dengan Wang Chen dan dikenali sebagai Xiaoyan, maka Fei Tian yang merupakan tetua dari pavilion Feng Lei Utara, dia akan muncul karena dari awal dia gagal memburu Xiaoyan, maka dia akan dendam dengan Xiaoyan, dan ketika diketahui Xiaoyan ada di sana, maka Fei Tian langsung turun tangan untuk berhadapan langsung dengan Xiaoyan. Lalu bagaimana Xiaoyan bisa lepas dari Fei Tian ini? Karena dia tidak mungkin menggunakan kekuatan dari Yang Mulia Yao Tianhuo, dan tentu saja kemungkinan besar Xiaoyan hanya bisa melemparkan cincin milik gurunya kepada Feng Zunze. Maka dari itu Feng Zunze langsung turun, dan disinilah muncul perkataan yang legendaris dari Feng Zunze, yaitu tidak ada orang yang bisa menangkap anak kita atau menyentuh anak ini karena dia ada dalam perlindungan dari Feng Zunze. Kita lihat di sini Feng Zunze langsung turun tangan untuk memblokir serangan dari Fei Tian. Tentu saja ini membuat geram dari Yang Mulia Lei, pemimpin dari pavilion Feng Lei ya. Dan akhirnya ya karena memang ini ada pertempuran anak muda, maka
Maka akhirnya ya orang-orang dari pavilion ini akan ditengahi oleh salah satu dari orang yang netral, yaitu pavilion Wang Jie dan pavilion pedang. Ya, dia akan menengahi agar pertarungan dendam antara Xiaoyan dengan pavilion Feng Lei maka akan diakhiri dengan pertempuran antara perwakilan dari pavilion Feng Lei dengan Xiaoyan. Karena tidak ada yang berani tentunya bertarung langsung dengan Feng Zunze, karena Feng Zunze adalah tetua yang paling kuat di pavilion, 4 pavilion ini. Jadi mereka berinisiatif untuk membiarkan anak muda bertarung ya, yaitu antara Xiaoyan dengan Feng Qing'er. Dan tentu saja ini tidak akan membuat takut Xiaoyan, karena Xiaoyan saat ini sudah menjadi Daozong. Jadi Xiaoyan akhirnya bisa bertarung dengan Feng Qing'er secara langsung untuk mengakhiri perselisihan antara pavilion Feng Lei dengan Xiaoyan. Nah, meskipun di sini Xiaoyan terlihat diburu, namun pada akhirnya Xiaoyan bisa mengalahkan Feng Qing'er dengan menggunakan Buddha Ingri Lotus yang dia miliki. Apalagi Xiaoyan kan punya teknik perubahan api misterius ya. Jadi ketika Xiaoyan bisa mengaktifkan perubahan 3 api misterius ini, maka kekuatan Xiaoyan akan melonjak ya, dan dia akhirnya bisa mengalahkan Feng Qing'er. Namun sayangnya dengan dikeluarkannya jurus tadi, akhirnya Feng Qing'er bisa mendeteksi bahwa di tubuh Xiaoyan ada esensi dari darah iblis Phoenix ya, atau Phoenix iblis langit ya, yang dia dapatkan dari sayap tulang iblis Phoenix yang ditemukan di pelelangan sebelumnya. Dan esensi darah ini nantinya tentunya akan dia buat untuk ramuan obat atau lain sebagainya. Sayangnya itu masih bisa Xiaoyan lindungi dengan melindunginya dengan api surgawi. Tapi tentu saja ini membuat efek dari sayap iblis langit itu muncul kembali ya. Nah, inilah yang mungkin membuat Xiaoyan terluka ya nantinya. Dan juga di sini ada scene unik di mana akhirnya Xiaoyan mengeluarkan kembali Han Feng, kakak seperguruannya, untuk bertemu langsung dengan Feng Zunze. Dan ini langsung diinterogasi oleh Feng Zunze ya, karena dulu memang Feng Zunze pernah mendatangi Han Feng ketika masih hidup untuk mencari Yalo, dan Han Feng di sana berdalih bahwa dia tidak mengetahui keberadaan dari gurunya. Dan sekarang Feng Zunze mengetahui fakta bahwa guru atau teman-temannya ini, Yalo, itu dibunuh oleh Han Feng. Tentu saja Feng Zunze menjadi sangat marah karena dia sudah mencari beberapa dekade keberadaan dari Yalo ini. Tapi tidak tahu nanti scene-nya seperti apa, apakah dia akan benar-benar disiksa oleh Feng Zunze atau bagaimana. Tentunya dia akan berada dalam teror di sini ya. Nah, teman-teman, itulah updatean dari Battle to the Heaven yang kemungkinan akan dirilis 2 minggu ke depan, dimana episode 101 ini mungkin akan ada tidak akan langsung konfrontasi dengan Feng Zunze, melainkan masih berkutat dengan hasil dari latihan Xiaoyan berada di kolam darah. Karena ketika Xiaoyan berlatih di kolam darah itu sekitar 2 bulanan ya. Dan sementara orang-orang yang lain yang ada di kolam darah itu tidak berlatih terlalu lama. Dan tentu saja orang yang benar-benar menerobos Daozong pada saat ini adalah Feng Qing'er ya. Sehingga ya meskipun Feng Qing'er hanya 5 hari berada di kolam darah ini, tapi dia berhasil menjadi Daozong. Melihat dari situasi ini, sebetulnya Feng Qing'er ini cukup kuat ya, karena Feng Qing'er ini tidak mempunyai kekuatan api surgawi atau mempunyai api surga yang bisa menangkal racun api ya yang ada di kolam darah tersebut. Sementara Xiaoyan ya dia berendam sampai 70 harian ya, 2 bulanan. Sementara yang lain tentu saja hanya bertahan paling maksimal 4 atau 3 hari ya. Karena rekor tertinggi yang dikatakan oleh tetua dari suku tikus pemakan emas ini hanya mengatakan bahwa Feng Qing'er yang berlatih sampai 5 hari dan dia berhasil dipromosikan menjadi Daozong. Dan teman-teman, mungkin itu saja yang bisa disampaikan di video singkat kali ini, dan lebih lengkapnya kita akan lihat di hari Sabtu tanggal 29 Juni malam ini, malam minggu, updatean dari video episode ke 101 ya. Dan misalkan ada banyak sekali bahasan menarik, jadi jangan sampai ketinggalan video menarik lainnya dari Donghua Animation. See you next time, salam Donghua Lover.